Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, saudara sekalian. Yang saya hormati Ibu Trisha sebagai Bapak Ibu dosen, pembimbing dan penguji, serta teman-teman sekalian yang hadir pada seminar proposal hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena firman rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat hadir di kegiatan seminar proposal ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Saputra selaku moderator pada seminar proposal hari ini. Seminar proposal hari ini akan dipresentasikan oleh saudara Hanif dengan judul yang akan disebutkan nanti. Adapun susunan acara pada seminar proposal hari ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kedua pemaparan proposal oleh pemateri, ketiga sesi tanya jawab, masukan dan diskusi, keempat penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti acara, yaitu pemaparan proposal. Kepada saudara Hanif, kami persilakan untuk menyampaikan proposalnya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya pada MC kami sudah mendapatkan susunan acara. Perkenalkan sekali lagi perkenalkan, saya Hanif Diulham. Sebelumnya permisi teman-teman dan juga Bapak Ibu pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Komarudin dan juga Ibu Insinyur Bu Titin Yudanti. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari sebenarnya proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Game Edukasi 2D Puzzle Platformer sebagai media pembelajaran huruf hiragana dan katakana menggunakan Godot Engine. Oke, kita akan lanjut ke latar belakangnya. Latar belakang yang membelakangi pemilihan judul saya adalah yang pertama, itu adalah urgensi penguasaan bahasa Jepang. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa karir di Jepang itu sangat menggiurkan karena baru ini karena Jepang terlena sebuah sedikit bisa dibilang musibah karena rendahnya populasi di sana, sehingga dia mulai merekrut imigran asing untuk datang dan bekerja di sana, dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, di Indonesia ini sudah tercatat bahwa ada 230.000 orang yang sudah bekerja di Jepang, yang mana hal itu cukup besar, bisa diibaratkan dengan salah satu kota di metro yang penduduknya sekitar 170 sampai 230-an lebih di Indonesia ini. Nah, karena hal itu maka karir di Jepang ini sungguh sangat besar gitu. Nah, kelemahan, tapi untuk belajar bahasa Jepang itu memiliki kelemahan karena metode konvensional yang mana hanya mencatat, mengingat, dan lainnya. Makanya diperlukannya ide inovatif yang akan bisa memudahkan untuk belajar bahasa Jepang tersebut. Karena bahasa Jepang ini pasti adalah salah satu syarat dalam mengikuti kerja di Jepang sana. Maka dari itu saya memilih judul ini. Kemudian untuk rumusan masalah. Untuk bagaimana cara mengembangkan game edukasi genre 2D, kemudian bagaimana cara menerapkan metode tersebut ke dalam GDLC atau Game Development Life Cycle, kemudian bagaimana caranya kita melakukan pengujian dalam black box testing, dan juga efektivitas pretest dan post-test untuk mengetahui game edukasi ini. Untuk tujuannya sendiri itu pertama itu mengembangkan game edukasi, kedua itu menerapkan metode GDLC, ketiga menguji fungsionalitas game dan mengukur tingkatan pemahaman. Kemudian pembatasan masalah. Yang pertama adalah materi huruf. Jadi dalam panel terkait saya kali ini itu tidak keluar dari yang pertama itu huruf hiragana dan katakana saja. Jadi tidak seperti kosakata dan lainnya saya tidak masukkan. Jadi hanya berfokus hanya kepada hiragana dan katakana. Kemudian untuk genre game itu hanya dibuat dalam bentuk 2D dengan genre puzzle platformer. Kemudian untuk engine dan bahasanya itu menggunakan Godot Engine. Kemudian metode pengembangannya yaitu menggunakan GDLC. Pengujian teknisnya menggunakan black box testing untuk fungsionalitas, dan pengujian pengguna itu menggunakan pretest dan post-test. Kemudian untuk platform target hanya desktop atau laptop. Jadi saya tidak berfokus ke Android dan device lainnya. Untuk manfaatnya itu sendiri, yang pertama untuk menyediakan instrumen pembelajaran digital yang interaktif dan stabil untuk mempercepat proses adaptasi pengenalan huruf hiragana dan katakana bagi pemula. Kemudian memberikan bukti efisiensi penerapan algoritma fisika 2D dalam membangun mekanika puzzle platformer yang edukatif melalui dari pretest dan post-test tadi. Kemudian menghasilkan media pembelajaran yang dapat diukur efektivitasnya melalui pendekatan empiris berbagi data, pretest dan post-test pengguna.
Kemudian berkontribusi sebagai referensi teknis mengenai implementasi sistem node dan struktur modular pada pengembangan perangkat lunak berbasis Godot Engine. Oke, kemudian kita berpindah ke landasan teori saya. Yang pertama adalah game edukasi dan puzzle platformer itu sendiri. Yang mana game edukasi adalah perangkat lunak interaktif yang difasilitasi untuk proses belajar dengan menggabungkan materi instruksi ke dalam elemen hiburan agar pengguna termotivasi secara instinktif. Kemudian ke puzzle platformer ini adalah mekanika dalam gamenya, yang mana di sini ada 4, yaitu mekanika navigasi fisik, yaitu melompat antar platform dan menghindari rintangan. Kemudian ada identifikasi pola, yang mana itu mengharuskan pemain mengidentifikasi pola untuk menyelesaikan setiap level permainan. Yang mana identifikasi pola ini saya masukkan karena untuk repetisi dalam pengingatan hiragana katakana ini. Kemudian ada repetisi natural, menceritakan proses repetisi yang tadi saya temukan. Kemudian ada optimalisasi daya ingat terhadap huruf-huruf bahasa Jepang melalui gameplay yang imersif. Kemudian ada aksara Jepang itu sendiri. Tadi saya sudah menyebutkan, yaitu ada hiragana dan katakana. Di mana hiragana ini adalah huruf di Jepang yang mana digunakan untuk huruf Jepang asli, bukan kata serapan. Jadi terdiri dari 46 karakter dasar yang emang berasal dari kosakata bahasa Jepang. Sedangkan huruf katakana itu berasal dari bahasa asing atau serapan. Seperti kalau misalkan di hiragana itu sendiri ada susu, yang mana di dalam bahasa Jepangnya itu adalah gyunyu, sedangkan di huruf katakana itu sebagai milku. Nah, kemudian yang saya gunakan untuk kursnya itu adalah Godot Engine, dan juga untuk penerapan dari sistemnya itu menggunakan GDLC atau Game Development Life Cycle. Kemudian ada State of the Art, yang mana itu ada 4. Yang pertama dari penelitian ASBA itu materi pembelajarannya itu game edukasi, namun berfokus kepada mekanika programmer jaringan komputer, jadi tidak bahasa. Kemudian untuk Berta yaitu bahasa Jepang juga, tapi tidak menggunakan puzzle atau programmer, jadi cuma quiz. Kemudian ada Sulehu dan kawan-kawannya itu ada aksara Jepang menggunakan AR, jadi dia menggunakan augmented reality untuk simulasi puzzle 2D-nya, kemana itu butuh kamera dan lumayan susah untuk didapatkan. Kemudian ada penelitian saya yaitu integrasi aksara ke teka-teki dan menggunakan fisik 2D modular. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian, yaitu dari saya menggunakan waktunya itu ya selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Juli dan juga September, yang mana untuk bulan Juni itu sendiri saya menghabiskan 3 minggu saya untuk study literatur. Kemudian ada pembuatan game design development selama 3 minggu juga, pembuatan aset visual dan audio selama 4 minggu, kemudian ada coding selama 5 minggu, kemudian ada pengujian black box itu selama 2 minggu, habis itu kemudian pengujian beta atau pre-test dan post-testnya itu 2 minggu, dan analisis data selama 2 minggu. Kemudian alat dan bahan, sini alat saya itu jelas, yaitu ada laptop untuk pemenuhan grafis, kompilasi kode, dan manajemen dokumentasi. Kemudian ada Godot Engine dan juga GDScript, itu engine utama untuk merangkai skin puzzle dan membuat gamenya. Kemudian ada Ascribe, itu untuk visualnya, yaitu grafisnya. Kemudian ada Google Form untuk menyebarkan kuesioner pengujian. Kemudian ada panel penelitian, yaitu data literatur aksara. Kemudian ada aset visual dan audio, yang mana saya mengambil bisa dari internet. Dan kemudian ada instrumen pretest dan post-test, itu nanti untuk bahan evaluasi. Kemudian ada tahap penelitian. Jadi untuk tahap penelitian saya menggunakan tahapan dari GDLC. Yang pertama ada inisiasi, kemudian ada praproduksi, kemudian ada produksi, kemudian ada testing, dan jika di testing masih ada bug, kita balik lagi ke tahap produksi atau implementasi desain. Kemudian kita uji beta, kemudian rilis dan analisis data. Dan untuk di analisis data ini nantinya akan dianalisis dari pretest dan prosesnya tadi. Nah, kemudian ada pengujiannya, yaitu di sini metode pengujiannya untuk pretest dan prosesnya saya menggunakan rumus N-gain score, yaitu ketika S-post dikurang S-pre atau nilai post dikurang nilai pre dibagi dengan nilai total dikurang nilai sebelumnya. Kemudian untuk rencana hasil saya yaitu adalah saya menghasilkan sebuah executable dan fungsional, yaitu game yang udah bisa dirilis. Kemudian ada akurasi konten aksara, yang mana untuk seluruh hiragana dan katakana yang tampilkan dalam istana puzzle terjamin validitas bentuk dan fonetiknya. Kemudian ada efektivitas edukasi, yang mana score and
Enggen itu minimal berstatus sedang, menunjukkan peningkatan real pemahaman responden antara pretest dan post-test, sehingga game edukasi saya diharapkan bisa membantu dalam pemahaman dari aksara Jepang dan hiragana katakana. Mungkin sekian dari presentasi saya. Untuk itu saya kembalikan ke dalam moderator. Terima kasih kepada Saudara Hanif atas pemaparan proposal yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, masukan dan diskusi. Kepada Bapak Ibu dosen, pembimbing atau penguji, kami persilahkan memberikan pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan yang telah diberikan. Semoga masukan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan untuk menyusun proposal selanjutnya. Demikianlah rangkaian seminar proposal pada hari ini. Saya selaku moderator acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan mengikuti acara ini dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam memandu acara, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ini link Di laptop gua.